Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Seluruh umat Kristiani yang saya hormati. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air dan dimanapun saudara berada. Semoga damai Natal membawa kasih, berkah pengharapan, dan kekuatan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, di tengah perayaan Natal tahun ini, hati kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang tengah menghadapi akibat bencana di sejumlah tempat di tanah air. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga di beberapa tempat di tanah air kita. Semoga saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka. Juga marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Mari kita jadikan Natal sebagai momentum untuk memperkuat persatuan nasional, memperdalam solidaritas sosial, dan meneguhkan semangat gotong royong. Kita harus bersatu, bekerja sama, mengatasi segala perbedaan untuk kepentingan rakyat kita yang kita cintai. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan pribadi, saya ucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air. Semoga damai dan pengharapan Natal menyertai saudara-saudara sekalian. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi, selamat datang Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, selaku Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Romo Samuel Pangestu, selaku Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, Romo Thomas Pulut Ismoyo, selaku Wakil Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta, dan Romo Hani Rudi Hartoko, selaku Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta. Selamat. Gaya hidup yang dilandaskan iman. Maksudnya begini, saya mungkin pakai bahasa ini ya, bahasa surga ya. Menurut konsep Kristiani, konsep Katolik, manusia itu diciptakan untuk apa? Untuk memuliakan dan berbakti kepada Allah. Itu konsep hidup manusia, untuk memuliakan dan berbakti kepada Allah. Memuliakan Allah itu bentuknya antara lain dalam berbagai macam ibadah. Ada ibadah resmi, ada yang tidak resmi. Yang resmi itu misalnya yang tadi dirayakan, perayaan Ekaristi, kalau dalam gereja Katolik ya sakramen-sakramen. Yang tidak resmi itu ziarah, doa rosario, dan sebagainya. Macam-macam, itu memuliakan Allah. Tetapi memuliakan Allah itu mesti diterjemahkan secara konkret, yaitu di dalam bakti kepada Allah. Bakti kepada Allah itu wujudnya adalah bakti untuk sesama, supaya manusia yang diciptakan sama itu mengalami kesejahteraan yang sama. Itulah yang namanya kesejahteraan umum, bonum commune. Nah, sekarang kita lihat saja, benar apa enggak? Manusia-manusia itu, termasuk saya tentu saja, bukan orang lain, itu selalu memuliakan Allah. Saya secara jujur mengatakan, ya saya seringkali tidak memuliakan Allah. Saya
tidak jarang jatuh pada yang namanya memuliakan diri sendiri kan. Saya kira semua orang mengalami itu. Saya tidak malu-malu mengatakan itu. Nah, ketika orang tidak memuliakan Allah lagi, hal yang merupakan tujuan dari ciptaan, dia harus membelokkan kembali, meluruskan kembali jalannya. Itulah pertobatan rohani batin. Karena itu urusan saya dengan Allah. Nah, kemudian ketika manusia mesti berbakti kepada Allah, baktinya itu kan harus konkret ya. Jadi misalnya siapapun yang berada di dalam posisi katakanlah jabatan suatu lembaga, kalau dia diberi kesempatan untuk menjabat, harapannya tidak menduduki jabatan. Jabatannya diduduki, kursinya diduduki, enak sekali duduk di kursi itu. Tetapi mengemban amanah. Beda. Ketika saya menduduki jabatan itu, watak saya menggunakan jabatan itu kepentingan saya sendiri. Tetapi ketika saya memangku jabatan, beda. Jabatan itu saya pangku untuk kebaikan bersama. Nah, kalau sekarang kita membaca berita-berita, melihat televisi hari-hari ini, sudah sekian kali kita membaca berita bupati ini ditangkap KPK, gubernur itu, dan sebagainya. Ini kan artinya jabatannya tidak untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, dia harus bertobat. Maka beberapa waktu yang lalu ketika sedang ramai-ramai akhir bulan Agustus, saya memberanikan diri untuk mengatakan bangsa ini membutuhkan pertobatan nasional. Semua mesti bertobat. Mengembalikan cita-cita kemerdekaan kita yang terumuskan dalam Pancasila, yang terumuskan di dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu pertobatan nasional. Tapi dasarnya adalah pertobatan batin. Memuliakan Allah dan membaktikan hidup bagi Tuhan. Dan bagi Tuhan itu artinya bagi tanah air, bagi sesama bangsa. Nah, sekarang ini yang sedang digalakkan tahun depan, tahun 2026, Keuskupan Agung Jakarta memberi perhatian pada yang namanya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup. Maka ada yang namanya pertobatan ekologis, itu yang akan terus didengungkan. Pertobatan ekologis itu isinya macam-macam yang pernah dilakukan, susahnya atau sayangnya itu sekarang dilupakan. Salah satu bentuk pertobatan ekologis, misalnya ketika seseorang naik pesawat terbang, itu kan karbon emisi karbonnya kan sangat tinggi. Dia ikut merusak lingkungan hidup kalau naik pesawat terbang. Apa enggak? Ikut merusak karena pesawat terbangnya itu menyisakan sisa emisi karbon. Pertobatan ekologisnya adalah ketika saya membayar naik pesawat terbang 1 juta rupiah, 10% nanti disisihkan dalam suatu pos dana untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup. Salah satu contoh kecil. Atau kalau saya biasanya makan, kalau tidak enak dibuang, sampah makanan itu di Indonesia kan besar sekali. Pertobatan ekologis artinya saya sekarang sebagai yang sedang bertobat, kalau ambil makanan ya jangan semau-mau matanya, tetapi diambil secukupnya supaya tidak menyisakan sampah. Itu pertobatan ekologis. Kalau saya belanja dari rumah membawa tas sendiri, tidak usah memakai plastik dan sebagainya. Macam-macam hal kecil.